Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Jamilatus Solihah. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan saya sampaikan nanti. Nah, RPP yang saya buat ini digunakan untuk Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Bisa dilihat di layar. Nah, selanjutnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini ada komponen yang namanya kompetensi inti atau disebut dengan KI. Nah, KI di sini harus mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang harus dipelajari oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, biasanya KI dalam satuan pendidikannya itu sama. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Ada komponen kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar atau KD yang pertama adalah menyadari pentingnya kejujuran dan rasa percaya diri sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Nah, IPK-nya yaitu meyakini pentingnya kejujuran dan rasa percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Nah, KD yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Nah, IPK-nya yaitu memiliki perilaku jujur, percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. KD yang ketiga yaitu memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-awan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, IPK-nya ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-alwan baik itu secara lisan maupun tertulis. IPK yang kedua yaitu menganalisis bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-alwan baik secara lisan maupun tertulis. Dan IPK ketiganya yaitu menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-awan baik itu secara lisan maupun tertulis. KD yang keempat yaitu mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik al-awan dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Dan IPK-nya ada 2. Yang pertama yaitu memaparkan ungkapan lisan dan tulisan sederhana tentang topik al-awan tersebut dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan yang benar sesuai dengan konteksnya. Yang kedua yaitu menyajikan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik al-awan dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Komponen yang ketiga yaitu ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning ini yang menuntun peserta didik itu untuk mengamati, membaca permasalahannya, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, jadi peserta didik itu diharapkan untuk menyelesaikan masalah konseptual selama dan sesudah mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik dan benar. Nah, jadi peserta didik diharapkan dapat yang pertama menyebutkan mufradat yang berkaitan dengan bacaan yang bertemakan tentang al-awan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu menyajikan arti mufradat terkait kata bacaan, teks bacaan yang bertemakan al-awan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu melafalkan mufradat yang berkaitan dengan
teks bacaan tentang al-Awan tersebut dengan baik dan benar sesuai contohnya. Dan yang keempat yaitu mendemonstrasikan teks bacaan yang berkaitan dengan tema al-Awan dengan baik dan benar sesuai dengan contohnya. Komponen yang keempat yaitu materi pembelajaran. Nah, di dalam materi pembelajaran ini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu fakta, kedua konsep, yang ketiga prinsip, dan yang keempatnya yaitu prosedur. Nah, di mana pada materi ini kita itu mengenal nama-nama warna dalam bahasa Arabnya, seperti contoh ya, di layar ada bintang, bintang berwarna hitam, ada bintang berwarna merah, bintang berwarna kuning. Nah, jadi si peserta didik itu menyebutkan atau mereka memahami warna-warna dalam bahasa Arabnya. Komponen selanjutnya yaitu metode pembelajaran, bisa dilihat di layar ya. Nah, jadi di dalam metode pembelajaran itu ada pendekatan, metode, dan model. Nah, pendekatannya itu saya mengambil pendekatan saintifik atau kegiatan mengumpulkan data dengan menggunakan asas keilmuan yang terstruktur dengan cara mengamati, bertanya, menalar, mengkomunikasikan, dan mengumpulkan data. Terus metode yang saya ambil yaitu sam'iyah wa syafawiyah, yang mana di dalam artinya bisa kita lihat bahwa sam'iyah dengan cara mendengarkan dan syafawiyah berbicara. Terus modelnya cooperative learning yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, komponen selanjutnya yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan adalah papan tulis, spidol, buku tulis, ballpoint, dan jika memungkinkan saya akan menggunakan media LCD projector. Komponen selanjutnya yaitu sumber belajar atau sumber pembelajaran. Nah, bisa dilihat di layar ya. Jadi ada banyak sumbernya. Salah satunya mengambil dari buku pegangan siswa atau guru mata pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahap ya. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, di dalam pendahuluan ini saya menggunakan waktu 10 menit. Dan pada pendahuluan ini ada orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Dan jadi di poin pertama itu orientasi, seperti guru itu memberikan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik ya, atau absen peserta didik. Dan yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran, seperti menanyakan kabarnya bagaimana. Poin kedua yaitu persepsi. Nah, jadi pendidik itu mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya mengenai materi atau pelajaran yang akan kita pelajari dan kita pahami gitu nantinya. Seperti kan ini topiknya tentang al-Awan ya. Jadi misalnya seorang pendidik itu bertanya warna apa tas yang kalian pakai gitu dan sebagainya. Poin ketiga yaitu motivasi. Nah, jadi di dalam motivasi ini seorang pendidik itu sangat penting ya memberikan motivasinya kepada peserta didiknya. Seperti pendidik ini memberikan gambaran tentang manfaat apa saja sih yang akan mereka dapatkan jika kita mempelajari materi ini, terus menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung gitu. Dan yang keempat yaitu pemberian acuan. Nah, jadi dalam pemberian acuan ini pendidik itu memberitahukan materi pelajaran yang akan dipelajari atau yang akan kita laksanakan pada pertemuan saat itu. Terus memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Nah, biasanya itu ada pada buku pegangan siswa atau buku pegangan gurunya sudah tertera. Terus yang ketiga, pembagian kelompok belajar. Nah, ini bisa ya seorang pendidik itu membagikan kelompok belajarnya di awal gitu. Terus yang terakhir adalah menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar itu sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya. Yang kedua yaitu kegiatan inti.
Nah, di dalam kegiatan inti ini menggunakan waktu 60 menit atau sekitar 1 jam, yang mana pada kegiatan inti ini ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Nah, jadi peserta didik itu diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatiannya pada topik atau materi al-awan dengan cara yang pertama yaitu melihat, mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak. Nah, melihat di sini jadi peserta didik itu diminta untuk mengamati gambar yang telah disajikan oleh guru atau buku yang gambar yang terdapat pada buku yang berkenaan dengan topik atau materi al-awan tersebut. Yang kedua yaitu mengamati. Nah, seperti yang ada di layar di sini, bahwa dalam mengamati ini seorang guru itu sudah memberikan gambar yang mana harus diamati oleh peserta didik tersebut. Dan yang ketiga yaitu membaca. Nah, jadi peserta didik itu diminta untuk membaca buku-buku paket atau buku-buku penunjang lainnya, atau bisa saja dari internet dan sebagainya yang berkaitan dengan al-awan. Yang keempat yaitu mendengar. Nah, jadi peserta didik itu mendengarkan pemberian materi oleh guru yang berkenaan dengan al-awan. Dan yang terakhir yaitu menyimak. Jadi peserta didik itu diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar tentang topik materi al-awan tersebut. Poin yang kedua dalam kegiatan inti ini adalah problem statement atau identifikasi masalah, di mana ada critical thinking atau berpikir kritis. Jadi guru itu memberikan kesempatan pada peserta didik itu untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan ataupun melalui kegiatan menyimak penjelasan guru dan akan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti selanjutnya adalah data collection atau pengumpulan data, di mana pada pengumpulan data ini bisa dilihat di layar ya, ada kegiatan literasi dan kerjasama. Nah, di dalam kegiatan literasi ini ada mengamati objek atau kejadian, terus wawancara dengan narasumber. Sedangkan pada collaboration atau kerjasama ini peserta didik itu secara berkelompok mengumpulkan informasi, membaca sumber lain atau buku lain, terus mempresentasikan ulang, dan aktivitas selanjutnya bisa dilihat dari layar yang telah disajikan. Kegiatan inti yang keempat yaitu pengolahan data. Nah, jadi dalam pengolahan data ini peserta didik itu secara berkelompok itu mereka berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara yang pertama mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pengamatan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Dan yang kedua yaitu peserta didik itu mengerjakan beberapa soal mengenai al-awan. Poin yang kelima yaitu pembuktian. Nah, di dalam pembuktian ini peserta didik dan guru itu secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Poin yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, di dalam menarik kesimpulan ini ada 2 poin. Yang pertama komunikasi dan yang kedua adalah kreativitas. Nah, di dalam komunikasi ini jadi peserta didik itu berkomunikasi dengan seorang pendidiknya tentang pelafalan mufradat yang terkait dengan topik al-awan tersebut. Dan yang kedua yaitu kreativitas. Nah, kreativitas di sini peserta didik itu menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan. Dan yang kedua yaitu bertanya tentang hal yang belum dipahami kepada pendidik. Bisa saja seorang pendidik memberikan pertanyaan atau melemparkan pertanyaannya kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengetahui seberapa jauh, mengecek gitu, seberapa jauh penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari atau materi yang telah disampaikan kepada peserta didiknya. Tahap terakhir dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu penutupan. Penutupan di sini menggunakan waktu 10 menit, yang mana pada kegiatan penutupan ini ada kegiatan peserta didik dan kegiatan gurunya. Kegiatan peserta didik seperti mengerjakan soal, mencatat kesimpulan, dan mencatat manfaat apa yang mereka pelajari dari materi yang telah disampaikan oleh gurunya.
Sedangkan yang dilakukan oleh gurunya pada kegiatan penutupan yang pertama adalah memberikan tugas atau memberikan pekerjaan kepada siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah memeriksa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh peserta didik, terus memberikan penghargaan kepada kelompok yang kerjasamanya paling baik. Selanjutnya menyampaikan rencana pembelajaran pada pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya berdoa, dan yang terakhir adalah memberikan salam. Dan komponen terakhir dari rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu komponen penilaian. Nah, di dalam penilaian ini ada teknik dan jenis penilaiannya yang berdasarkan yang pertama penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bisa dilihat ya di sini format penilaiannya. Dan yang terakhir ada remedial. Nah, remedial ini penilaian remedial itu dilakukan setelah diketahui hasil dari tes. Dan yang terakhir adalah pengayaan. Pengayaan tersebut dilakukan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang materi yang dipelajari. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan atau pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.